Halo, kita lebih assalamualaikum akan warahmatullahi sharing wabarakatuh. terkait dengan penyadaran diri kita sebagai Selamat seorang pendidik yang sesungguhnya, sore bukan sahabat karena SRA, tugas salam sehat rutinitas, tapi semuanya. kita mengemban amanah Saat agar anak ini selamat dunia dan akhirat. saya pemain utama yang selalu di belakang layar sedang Nah, ini yang kedua, yang ketiga pilar, tiga SMA pilar SRA. Tiga pilar SRA ini apa saja? Tadi sudah kita sampaikan bagaimana peranannya, harus selalu ada komunikasi yang akhirnya dibuatlah jajar SRA. Semansari Satuan Pendidikan Makna. dan kita akan coba melihat proses kegiatan ini yang sudah berlangsung sejak Sekali lagi ya, Semansari Satuan Pendidikan Makna. Anak senang, guru senang, orang tua bahagia. Sekarang konsep SRA. Dia, ini konsep, namanya konsep itu bisa mendasarkan konsepnya bagaimana sih, gitu ya. Berarti ini yang pada akhirnya harus kita jalankan. Yang pertama, mengubah paradigma yang awalnya kita sebagai pengajar, tapi sekarang menjadi pembimbing, menjadi sahabat, dan menjadi orang tua bagi anak. Apa sih yang mendasari ini? Boleh izin Bapak Ibu bertanya. Pada saat anak itu datang ke sekolah, daftar ke kita PPDB, baik itu online, sadar tidak orang tua dan anak itu mendaftar ke Semansari? Sadar. Kemudian anak sudah masuk ke sekolah kita masukkan di data Dapodik. Sadar tidak kita memasukkan data anak itu di Dapodik? Sadar. Sehingga ada kesadaran yang dilakukan oleh orang tua dan ada kesadaran yang kita lakukan. Dengan adanya dua kesadaran antara dua belah pihak, berarti jika anak berada di satuan pendidikan, maka peranan kita adalah sebagai orang tua, pengganti bagi orang tua biologis anak. Kenapa demikian? Karena di saat sadar dengan sadar tadi ada sesuatu yang tidak bisa ditinggal. Apa coba? Kalau berkaitan dengan anak, apa yang tidak bisa ditinggalkan kepada anak di saat orang tua mengantarkan kemudian meninggalkan ke sekolah kita? Apa? Kepercayaan. Kemudian apa lagi? Perhatian. Apa lagi? Kasih sayang. Perhatian, kasih sayang, kepercayaan. Bagian dari apa sih kalau itu kita lakukan kepada anak? Bagian dari pengasuhan. Maka ada hal benang merahnya adalah pengasuhan itu sendiri yang tidak boleh kemudian terlepas. Karena kita sebagai seseorang yang mengasuh, maka peranan kita adalah sebagai sahabat dan orang tua anak. Menjadi orang tua pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak. Menjadi sahabat berarti bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak. Sahabat itu adalah pendengar yang baik, bukan pemberi solusi kepada semua yang curhat. Contoh, kalau ada anak yang kemudian curhat kepada kita, Ibu mohon maaf saya kemarin tidak masuk, tidak izin 3 hari. Terus kenapa nak? Karena ternyata saya baru melihat dan merasakan bahwa orang tua saya bercerai. Kan ada hentakan yang terjadi pada otak anak ini sehingga dia mengalami shock, kemudian dia tidak siap untuk menghadapi dan dia harus tinggal di rumah. Maka yang kita lakukan bukan kemudian lalu kalau misalkan kamu sudah tahu bapak ibu bercerai, terus kamu sebenarnya ikut siapa? Kamu ingin menjadi sahabat dan pendengar yang baik, kalimat yang disampaikan bukan seperti yang tadi, tapi sampaikan validasi perasaan kita, empati kita. Terima kasih nak, kamu sudah bercerita kepada ibu, kamu sudah percaya ke ibu. Terima kasih ya. Dengan kalimat ini, maka yang ada di pikiran anak adalah dia punya tempat bersandar. Yang kedua, yang kita sampaikan adalah ibu juga ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Kalau kamu sedih, ibu hari ini juga sedih. Kenapa? Kita
Esyarah anak semuanya, untuk percaya mudah-mudahan diri terhadap bermanfaat perasaannya. kegiatan kita Yang ketiga, sehari ini. langkahnya adalah Selalu ibu semangat akan menjalankan selalu Esyarah, akan tetap istiqomah mendampingi kamu. menjalankan Esyarah. Biar Salam apa? sehat, salam Anak semuanya, selamat merasa Esyarah. dimiliki Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. memiliki, sehingga